Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir kembali. Salat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang yang istiqomah di jalannya sampai hari kiamat kelak nanti. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan tafsir Jalalain surat Al-Baqarah ayat yang ke 224. Ya? Sudah sampai 230. Oh iya. Tadi bacanya berapa? 230. Ya. Ya, 230 ya, Pak Haji Muslimin. Ya. Ya, kita baca 230. 230 berarti masih itu ya, masih bab talak. Ya, kita baca 230. Kita awali dengan bacaan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Fa in talaqaha fala junaha 'alaihima ayyataraja'a indonna ayyukima hududallah
wa tilka hududullahi yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Kita lanjut. Ini ya, diulang sama-sama. Wa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'ruf aw sarrihuhunna bima'ruf wala tumsikuhunna diraran lita'tadu wa man yaf'al dzalika faqad zalama nafsah wala tattakhidhu ayatillahi huzwa wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idhukum bih wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Satu lagi ya. Wa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fala ta'duluhunna ayyankihna azwajahunna idza tarandaw bainahum bil ma'ruf Zalika yu'adhu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Zalikum azka lakum wa athhar. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya, keterangannya kemarin sudah itu kemarin Pak ya, sudah. Sekarang ayat berikutnya berarti wal walidatu ya, masalah kemarin sudah itu. Sekarang masalah persusuan. Jadi ada persusuan. Wal walidatu yurdi'na, dan para ibu ya itu menyusui, yurdi'na hendaklah mereka menyusui ya auladahunna haulaini, yaitu 2 tahun, kamilaini sempurna ya. Jadi kalau mau menyusui bayi itu sempurnanya adalah 2 tahun ya, hendaknya 2 tahun ya. Liman aroda ayuti marodoah, yaitu bagi siapa yang ingin menyempurnakan susuannya ya, disapeh. Kalau orang Jawa disapeh ya. Kalau sapi itu biasanya nyusui itu setahun ya, setahun. Setelah itu sudah enggak. Tapi kalau manusia itu sempurnanya 2 tahun. Ya tergantung ibunya, mamanya mau nyusui atau tidak. Apalagi sekarang banyak susu formula. Ya, punya uang. Ya terkadang enggak mau menyusui, akhirnya dibelikan botol sudah. Nah. Ya, kalau zaman dulu ya nyusu itu kepada orang lain, ya nyusu kepada wanita lain yang susunya banyak. Semisal
ibunya susunya kurang, maka disusukan kepada orang lain dan nanti bayar. Nah, ini yang dilakukan Rasulullah. Ketika Rasulullah itu lahir kecil bayi, itu yang menyusui kan bukan ibunya, bukan Aminah. Tapi kemudian datang dari Sa'diyah. Jadi orang-orang dari kampung ini mereka itu berbondong-bondong ke kota Mekah mencari bayi yang mau disusui. Nanti mereka mendapatkan upah. Nah, Nabi Muhammad itu waktu lahir kecil itu miskin karena tidak ada ayahnya. Maka tidak ada yang mau membawa Nabi Muhammad untuk disusui, khawatir tidak dapat bayaran. Kemudian ada seorang yang namanya Halimah Sa'diyah. Ini juga mencari bayi yang mau disusui. Tetapi karena Halimah Sa'diyah ini terlambat datang ke kota Mekah karena keledai tunggangannya itu berjalan lambat. Entah itu karena tua atau sakit. Sehingga yang lain itu sudah sampai ke kota Mekah, Halimah itu belum sampai ke kota Mekah. Ketika masuk kota Mekah, yang lain sudah punya susuan, Halimah tidak ada bayi yang mau disusui. Kecuali tinggal Nabi Muhammad. Akhirnya daripada pulang tidak membawa hasil, ya sudah diambil saja ini bayi Muhammad yang masih kecil. Nah, ternyata ini keberkahan. Jadi Allah itu sudah ngatur ya. Allah itu sudah ngatur. Keluarga Halimah itu keluarga miskin. Kendaraan keledainya yang dinaiki ini sudah tua. Kalau sekarang mungkin motor tua ya. Jadi yang lain sudah laju-laju di depan, sudah setengah jam sampai depan, ini masih di jalan. Hanya terlambat. Tapi disitulah hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ingin memberikan apa? Keberkahan kepada keluarga Halimah. Akhirnya ketika para ibu tidak mau mengambil Nabi Muhammad kecil untuk disusui karena miskin, khawatir nanti tidak dapat bayaran, hanya tidak ada yang mau ngambil. Halimah Sa'diyah begitu sampai situ mereka sudah pada dapat bayi semua. Akhirnya atas rundingan dengan suami, ya sudah, daripada kita pulang tidak membawa bayi, kita ambil saja ini Muhammad. Siapa tahu ini membawa keuntungan bagi kita. Dan betul, begitu bayi Nabi Muhammad masih kecil itu sudah digendong oleh Halimah Sa'diyah, maka tiba-tiba susu Halimah Sa'diyah ini kemudian menjadi banyak. Nah, kemudian keledai yang tadinya apa? Lemah, ya, jalannya pelan, itu tiba-tiba menjadi apa? Menjadi kuat dan bisa berjalan laju. Di tengah jalan, ketika pulang, keledai yang tadinya itu lemah, lambat itu bisa nyalip keledai-keledai yang lain. Mereka pun heran. Wahai Halimah, itukah keledai yang kemarin lambat, sekarang kok laju sekali? Iya, ini kemarin keberkahannya. Nah, sampai di rumah keberkahannya tidak putus. Ya, kambing yang ada di rumah di kampung itu, maka kemudian kambingnya itu susunya penuh semua. Dan rumput-rumput yang di sekitar rumah yang tadinya kering menjadi apa? Subur. Nah, keberkahan. Jadi ketika Allah ingin memberikan keberkahan, memberikan kenikmatan, itu terkadang lewat jalan yang tidak kita sukai, ya kan? Tidak kita sukai. Tapi disitulah Allah itu maha pengatur. Ya, Allah itu maha bijaksana dan Allah itu maha tahu. Nah, kembali ke ayat ini. Wal walidati yurdi'na, dan para ibu-ibu hendaklah menyusui, yaitu auladahunna, anak-anak mereka, haulaini 2 tahun kamilain, yaitu penuh. Liman arada ayyutimu radha'ah, yaitu bagi siapa yang ingin menyempurnakan susuan. Ya, tuh. Ini kayaknya kemarin sudah ya. Tapi tidak harus ya, tidak wajib. Tidak wajib. Ya, tapi kalau ingin sempurna, murni dari air susu ibu, ya sudah itu. Sehingga nanti kalau anaknya itu laki-laki, kalau dia itu kencing
dan dia tidak minum kecuali air susu ibu, maka air laki-laki itu nanti, air bayi itu namanya najisnya najis apa? Mukhaffafah. Ya. Najis ringan. Ya. Selama dia tidak minum selain susu ibunya. Atau susu hewan yang lain tapi murni, susu kambing murni, susu sapi masih murni. Tapi kalau sudah susu formula, beda. Itu sudah ada vitaminnya, ada apa lagi? Nah, itu beda. Nanti ketika bayi itu kencing, ini najisnya apa? Najis mutawasitoh. Najis kan ada 3 ya. Najis mughaladhah, najis yang berat. Nyucinya harus 7 kali kan? Salah satunya dengan debu, yaitu air liur anjing. Yang kedua, najis mukhaffafah ya ini. Najis air kencing laki-laki yang belum minum kecuali minum air susu ibu. Itu tidak perlu dicuci 3 kali kalau membersihkan. Caranya gimana? Tapi di sini tidak ada yang punya bayi laki-laki kecil, tidak ada sudah ya. Nah, cucu. Kalau ada cucu masih minum air susu ibu, dia kencing di baju. Gimana cara nyucinya? Membersihkannya. Bisa dikeringkan dulu, diperas. Peras. Setelah itu terus diperciki pakai air. Ya, diperciki pakai air, nanti air itu mengenai apa? Tempat najis tadi. Ini sudah mengangkat najis. Tidak perlu dicuci, tapi kalau dicuci lebih bersih lagi. Nah, kemudian yang tengah itu najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh ya selain air liur anjing dan selain apa? Air kencing bayi laki-laki. Cara nyucinya gimana? Ya disunahkan sampai 3 kali. Misalnya baju kena air kencing nih, ya kan? Najis. Nyucinya gimana? Ya nyucinya dicuci. Kalau sekali itu bersih, disunahkan sampai 3 kali. Ya, disunahkan sampai 3 kali. Ya. Iya, kita tidak tahu ya di laundry itu seperti apa. Kalau ada najisnya, tapi mungkin kemungkinan juga ada ya. Dari orang rumah itu ada najis, karena yang penting kotor dibawa ke sana ya. Bisa ke sana. Ya tergantung laundrynya ini. Kalau laundrynya paham syariat, mungkin cara membersihkannya sesuai dengan syariat. Ya. Tapi ya wallahu alam ya seperti apa laundry itu cara mencucinya. Tapi intinya kalau apa? Kalau nanti bajunya itu najis terus disiram pakai air, itu nanti najisnya bisa hilang. Ya. Tapi kalau nanti air dulu di ember, terus bajunya yang ditaruh di ember tadi, itu nanti justru airnya bisa menjadi najis. Wallahu alam ya kalau di laundry seperti apa ya. Tapi karena kita tidak tahu ya tidak masalah. Mana? Ya. Ya. Ya kalau memang tidak tahu ya sudah gitu ya. Kecuali kalau kita tahu ya, tahu, itu kita bisa.
Ya, wa alal mauludi lahu, dan bagi anak yang disusui lahu baginya, yaitu ayah. Rizquhunna maksudnya apa? Bayi yang disusui itu dia mendapatkan rezeki dari ayahnya berupa makanan maupun baju, ya, maupun baju, ya. Jika apa? Maksudnya jika ibunya tadi ditalak. Jadi ketika ini kan misalnya ada seorang istri masih punya bayi, kemudian dicerai oleh suaminya, ya, maka makanan bayi dan bajunya ini masih tetap ditanggung siapa? Ayahnya, ya, ditanggung siapa? Nanggung adalah ayahnya. Biaya itu loh maksudnya. Kalau mungkin beli susu ya ayahnya yang nanggung, termasuk juga pakaiannya. Jika apa? Jika wanita tadi sudah dicerai. Hah? Nah, nyusu kan tadi kalau mau sempurna berapa? 2 tahun kan? Nah, 2 tahun. Ya tergantung juga mungkin mampunya si ayah tadi. Mampunya ayah. Bil ma'ruf dengan baik maksudnya apa? Yaitu menurut kesanggupannya. Kalau suaminya kaya, bisa saja dia selama 2 tahun membelikan apa? Susu dan baju kepada anaknya. Tapi kalau suaminya pas-pasan, ya semampunya. Ya, di sini bil ma'ruf dengan cara yang baik, yaitu sekadar kemampuannya, la tukallafu nafsun illa wus'aha. Seseorang itu tidak akan dikenai apa? Beban kecuali menurut kesanggupannya. Maksudnya wala tudaru walidatun biwaladiha. Ya, dan juga tidak boleh ibu tadi itu memberi mudarat kepada anaknya. Dengan apa misalnya? Misalnya karena dia tidak mau menyusui anaknya. Pokoknya saya tidak mau menyusui anak saya. Ya. Ya. Seperti itu ya. Wa 'alal warisi mislu zalik, dan bagi orang yang mendapatkan waris seperti itu zalika. Fa in aradal walidani, akan tetap jika kedua orang tua tadi fisolan, ya. Fisolan itu maksudnya memutus, menyapeh tadi. Ya. Jika orang tua, ayah atau ibu ingin menyapeh anaknya tidak sampai 2 tahun. Ya, tidak sampai 2 tahun. Antarodin dan saling ridho, ya, suami ridho, istri ridho, sepakat ya sudah. Kita memberi susu kepada anak kita mungkin 1 tahun saja. Itu. Minhuma, di antara keduanya ridho, watasawuri, kemudian mereka bermusyawarah, ya, untuk kemaslahatan anak bayi tersebut. Fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa atas keduanya. Nah, jadi mau menyusui 2 tahun atau setahun atau berapa bulan, itu yang penting tidak memberi mudarat kepada anaknya. Nanti musyawarah. Wa in aradtum, dan apabila suami maksudnya kalian suami, antas tardiu auladakum, yaitu ingin menyusukan anak-anak kalian, maksudnya kepada wanita yang lain selain ibunya, ya sudah, ini bayi kita tidak usah nyusu sama kamu, biar dia nyusu kepada orang lain, gitu ya, gitu maksudnya. Fala junah alaikum, maka itu juga tidak apa-apa, tidak berdosa, tidak berdosa. Fala junaikum idza sallamtum ilaihinna ma'ataitum, apabila kalian memberi kepada wanita susuan tadi apa yang telah kamu berikan berupa upah. Jadi memberi upah, ya, seperti zaman dahulu. Bil ma'ruf, dengan cara yang baik, ya sudah, mau berapa, mau nyusu mintanya berapa, gitu. Ya.
Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu, dan ketahuilah annallaha, sesungguhnya Allah, bima ta'maluna basir, terhadap apa yang kalian lakukan Allah itu Maha melihat. Artinya apa? Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ini masalah apa? Tentang persusuan. Ayat yang berikutnya, ya. Walladzina yutawaffawna, ya. Dan bagi para suami atau istri-istri yang suaminya meninggal dunia, walladzina yutawaffawna, yamutun, meninggal dunia, suaminya meninggal dunia, minkum, di antara kalian, wayadharun, dan mereka meninggalkan azwajan, istri. Ya, jadi yang meninggal itu suami meninggalkan istri. Maka apa? Ya tarabbasna, hendaklah istri tadi menahan, yaitu menunggu. Kalau kemarin iddah wanita yang dicerai berapa kali kemarin? Masih ingat? 3 kali suci atau 3 kali haid. Kalau iddahnya wanita hamil berapa? Sampai melahirkan. Nah ini, kalau iddahnya perempuan yang ditinggal suaminya, iddahnya berapa? Ya tarabbasna, maka hendaklah para istri tadi menunggu bi anfusihinna, untuk diri mereka, yaitu ya arba'at ashur, yaitu 4 bulan, wa asron 10 hari. Nah, jadi kalau iddah wanita yang ditinggal mati suaminya 4 bulan 10 hari, ya, berkabung. Lama juga ya 4 bulan ya. 4 bulan 10 hari. Tidak boleh 3 bulan langsung nikah. Kapan suami meninggal dunia? Sebulan yang lalu, tidak boleh. Ya. Nunggu 4 bulan 10 hari dulu. Hah? Ya, 4 bulan. Ya. Minal layali, ya termasuk malamnya. Wa hadza fi ghairil hawamil, dan ini bagi yang tidak hamil. Bagi yang tidak hamil kan? Kalau ditinggal suaminya hamil, ya berarti apa? Ya, sampai lahir, bisa sebentar, bisa lama. Kalau sudah 8 bulan, ya nanti iddahnya sampai cuma 1 bulan lagi aja. Habis melahirkan bisa menikah gitu. Kalau apa? Hamil. Tapi kalau tidak hamil 4 bulan 10 hari. Ya. Maka selama 4 bulan 10 hari ini tidak boleh berdandan kan gitu kan? Tidak boleh berdandan cantik, ya kan? Nah. Hah? Nah. Ambilnya itu Pak. Kalau sudah hampir melahirkan 2 hari melahirkan, apakah iddahnya itu tetap sampai melahirkan? Iya, kalau ditinggal mati suaminya sampai melahirkan. Hah? Oh, darah nifas. Oh, sampai melahirkan aja, tidak dihitung ya. Di sini tidak ada keterangannya nifas, tidak ada. Melahirkan. Ya. Ya kalau hamil ya tergantung. Kalau hamilnya baru 1 bulan 2 bulan ya berarti iddahnya 7 bulanan kan gitu. 7 bulan. Kalau hamilnya baru 1 bulan ya berarti masih 8 bulan kan gitu. Ya tadi kalau melahirkannya tinggal seminggu lagi ya berarti apa? Sampai melahirkan. Tapi iddahnya seminggu. Ya. Ya. Nah ini ayat terusnya, ayat lanjutannya. Amal hawamil, adapun orang-orang yang hamil, fa'iddatuhunna, maka iddahnya ayyadna hamlahunna. Berapa yaitu? Sampai melahirkan. Ayat berikutnya tadi. Ayyadna hamlahunna. Dalam surat At-Tolak. Ya, dalam surat At-Tolak. Ya. Faiza balagna ajalahunna, maka ketika sudah sampai kepada masa iddahnya, ya,
Iddahnya sudah habis tadi. Suami meninggal dunia sudah 4 bulan 10 hari, sudah selesai. Tadi hari apa ini? Hari Jumat itu hari yang ke berapa nih? 4 bulan 10 hari sudah. Fala junaha alaikum. Maka kalau seperti itu tidak ada dosa atas kalian ayyuhal auliya, yaitu para wali, walinya mungkin masih punya wali kan? Ya, ayahnya. Fima fa'alna fi anfusina, terhadap apa yang dilakukan oleh istri tadi. Mungkin dari berhias ya. Kemudian juga siap-siap menerima apa? Pinangan kembali. Nah, siap-siap. Ya. Berhias kan gitu. Kan sudah habis kalau itu tidak dosa. Para walinya tidak berdosa. Tapi kalau belum habis masa iddah, ini termasuk walinya ini juga yang bertanggung jawab. Mengingatkan. Diingatkan, suamimu baru 3 bulan, kok kamu sudah berdandan, kamu sudah menerima pinangan. Nah ini walinya yang bertanggung jawab. Termasuk ini. Fala junah alaikum, tidak ada dosa atas kalian, yaitu para wali, ketika sudah sampai iddahnya selesai dan wanita istri tadi sudah berdandan, bersolek dan sudah siap-siap menerima lamaran, gitu ya. Bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Ya. Wallahu, dan Allah bima ta'maluna khabir, terhadap apa yang kalian lakukan Allah itu maha mengetahui. Artinya apa? Artinya Allah mengetahui yang lahir maupun yang batin. Kamu mau mengotak-atik 4 bulan 10 hari, kemudian di ngakunya sudah selesai padahal baru 3 bulan, Allah maha tahu. Gitu kan. Atau kamu ingin memperpanjang sudah 4 bulan 10 hari, tapi ngakunya masih baru 3 bulan. Itu Allah lebih mengetahui. Wala junaha alaikum fima aradtum, dan tidak ada dosa atas kalian terhadap apa yang kalian lakukan. Maksudnya sindiran bihi, dengannya, min khitbatin nisa, ketika melamar perempuan. Yaitu apa? Perempuan yang ditinggal mati suaminya di dalam masa iddah. Jadi kalau dalam masa iddah itu kalau langsung lamar, saya ngelamar kamu, itu tidak boleh. Ayo kita nikah, tidak boleh. Tapi kalau dengan sindiran-sindiran itu boleh. Sindiran yang itu bisa bermakna lain. Semisal apa? Kalau di sini, semisal seorang laki-laki mengatakan innaka la jamilah, kamu cantik sekali. Nah, itu kan. Padahal niatnya kepengen apa? Ngelamar kan gitu. Tapi kan tidak boleh, masih masa iddah. Maka harus dengan kata-kata yang ada makna lain. Innaka la jamilah, kamu betul-betul cantik hari ini, gitu kan. Boleh. Sindiran kan? Sindiran. Tidak langsung. Hah? Ya. Ya kalau ngerayu itu ada maksudnya ya. Ya. Apa? Ya. Ini sindiran. Makanya kalau zaman dulu sahabat juga sama. Ketika ada seorang sahabiah meninggal dunia, ya, nah, sahabat yang lain lewat depan rumahnya. Tapi dengan sindiran, tidak langsung, cuma lewat saja depan rumahnya, teriak-teriak kan gitu. Nah, seperti ini contoh, innaka la jamila, kamu itu cantik sekali. Atau seperti apa? Wa man yajik misluka, siapa kira-kira yang bisa menjadi suamimu ya? Nah, sindiran. Atau rubba raghibin fika, berapa banyak laki-laki yang suka kepada kamu. Nah, ini kan bukan terang-terangan. Maka ini tidak apa-apa. Walaupun maksudnya apa? Naksir kan gitu. Walaupun maksudnya ingin melamar. Ya. Seperti itu. Jadi boleh menyindir itu boleh, tapi kalau to the point tidak boleh, ya. Ketika masih dalam masa iddah.
Tapi ketika tolak roj'i tidak boleh ya. Talak roj'i tidak boleh. Ya kan? Karena tolak roj'i itu suami yang masih berhak kembali. Kalau sudah baru talak 1, talak 2 ini masih suaminya yang berhak, tidak boleh ada laki-laki lain kan? Nah, gitu. Tidak boleh. Au aknantum, atau kalian sembunyikan fi anfusikum, dalam diri kalian. Ya. Tidak disampaikan. Juga pengen pokoknya nanti kalau sudah sudah habis masa iddah saya akan lamar kamu. Nah, tapi dalam batin saja, tidak diucapkan. Itu tidak apa-apa. Ya, disindir tadi, sindir. Ya. Ya, tidak apa-apa kalau kamu sembunyikan dengan niat untuk melamar, dengan maksud untuk nikah. Alimallahu annakum satadhkurunahunna, dan Allah Maha mengetahui terhadap kalian apa yang kalian inginkan, yaitu kalian ingin apa? Mengkhitbah atau melamar. Wala tasbiru anhuna, dan kalian tidak sabar. Ini Allah tahu. Tapi karena dia taat, ya sudah. Dia tidak berani terus terang lamar, atau dia kepengen lamar tapi cuman di dalam hati saja. Dan Allah Maha tahu. Fa'abalakum at-ta'rid, maka boleh bagi kalian untuk seperti itu. Yaitu dengan sindiran. Hah? Ya. Ya. Walakin la tuwaituhun nasiron, akan tetapi janganlah kalian menjanjikan kepada mereka secara diam-diam nikahan. Tidak boleh juga. Bisik-bisik gitu loh. Sama kan? Bisik-bisik kan juga sama akhirnya kan? Bisik-bisik janji ingin menikahi. Nanti kalau kamu sudah selesai masa iddahnya, kamu saya nikahi. Nah, ini kan berarti apa? Terus terang kan? Hah? Belum boleh ini, masih masa iddah ya. Masih masa iddah. Nah, kalau sudah lewat masa iddah tidak masalah, siri pun tidak masalah. Kalau dalam masa iddah ini tidak boleh juga ya. Nah. Ya. Ya. Illa antaqulu qaulan ma'rufan, kecuali dengan perkataan yang baik, ya tadi sindiran tadi. Ya, sindiran. Pokoknya kalau mau wanita perempuan itu dalam masa iddah itu tidak boleh ketika kita itu ngelamar dengan terus terang, harus dengan sindiran. Sindiran. Ya. Sindiran. Apa? Ya, di sini perkataan lah, perkataan. Yang gelipet itu tidak mau pisah ya, kepengen lihat terus atau gimana. Ya. Tapi ya bahaya juga itu ya, nanti kebablasan juga itu nanti. Ya. Wala ta'zimu uqdatan nikah, dan jangan kalian berazam ya. Janganlah kalian berazam untuk akad nikah. Ya. Hatta yablughal kitab, sampai apa? Ya sampai tadi habis masa iddahnya. Ya. Ajalah sampai waktunya habis. Wa'lamu, ketahuilah annallaha, sungguhnya Allah ya'lamu, mengetahui ma fi anfusikum, apa yang ada dalam diri kalian, yaitu dari keinginan dan yang lain. Jadi Allah juga tahu. Ya, Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Fahzaruhu, maka hati-hatilah. Nah, ini fahzaruhu, maka hati-hatilah, ayyu akibakum, yaitu
Allah akan mengazab kalian idza azamtum, jika kalian punya azam. Nah, jadi seperti itu ya. Wa'lamu annallaha ghafurun, ketahuilah Allah itu Maha Pengampun, liman yahzar, bagi orang yang tadi diperingatkan tadi, halimun, kemudian Maha halim itu Maha Pengasih ya. Halim itu lembut ya. Bitakhiril uqubah, yaitu dengan mengakhirkan hukuman bagi orang yang berhak mendapatkan hukumannya. Masih berapa menit, Pak? Oh. Ya, kalau 2 menit tidak cukup ini. Ya, insya Allah lanjut besok ya. Masih tentang apa? Talak. Masih tentang talak. Ya, karena masih 2 menit, ini waktunya tidak cukup. Ya, kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.